Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah buat kita semua. Apa kabar semuanya, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat? Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam keadaan sehat, damai sejahtera. Bahagia sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online pagi ini. Kita baru saja merayakan karya agung Yesus Kristus yang sungguh menjadi kebanggaan kita, yaitu kebangkitannya. Kebangkitan Kristus menjadi motivasi dan semangat dalam kehidupan kita. Kematian bukanlah hal yang menakutkan lagi, dan kebangkitan serta hidup yang kekal akan kita terima dari Dia Sang Juru Selamat kita. Melalui tema khotbah ibadah hari ini, apakah Yesus hidup? Kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Joshua Yap. Mari Bapak Ibu Saudara sekasih, kita duduk tenang, persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Teguhkanlah iman kami anak-anak-Mu agar tidak gentar menghadapi kehidupan di dunia ini. Tetapkanlah hati kami agar kami setia mengiring-Mu sampai Engkau menjemput dan membawa kami ke surga kelak. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu yang senantiasa menghiasi hidup kami di sepanjang minggu yang berlalu. Engkaulah sumber kekuatan, roh dan jiwa kami untuk kami memulai minggu yang baru. Sehingga dengan teguh dan penuh sukacita kami menjalani hari-hari kami ke depan. Engkau sungguh Bapa yang baik dan setia. Bapa, saat ini di hadapan-Mu, kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, karena dengan sengaja ataupun tidak, kami telah melukai hati-Mu dan juga sesama kami. Ampuni kami karena kerap kali meragukan atas apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami karena kami lebih mengandalkan orang lain ataupun diri kami sendiri dalam menyelesaikan persoalan kami. Ampuni kami karena kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, keluarga kami sendiri, pekerjaan, bisnis, ataupun kelompok-kelompok di mana kami menjadi anggotanya. Ampuni kami Bapa, karena kami tidak mengambil bagian dalam misi amanat agung-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi sesama. Ampuni kami, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Bapa, secara khusus kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan karena sakit penyakit, masalah keuangan, masalah hubungan antar anggota keluarga, masalah pekerjaan dan sebagainya. Bapa, tolonglah, topanglah saudara-saudara kami ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Roh Kudus, penolong kami yang setia. Bapa, bagi yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudari kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Joshua Yap, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Mohon urapan ilahi bagi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, kepada janji-janjimu yang berkuasa dan kekal. Biarlah kami terus giat menghidupi janji-janji firman-Mu dalam seluruh hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, kuduskan tempat di mana kami beribadah saat ini. Bapa yang baik, biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini berlangsung hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Grip yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah raya pagi ini. Karena Tuhan sangat baik, yuk kita sama-sama masuk ke gerbangnya dengan hati yang penuh syukur. Sama-sama katakan, ku masuk di gerbangnya
Dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku, oh oh. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan, apakah Yesus hidup? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu?
Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosua Ajab, mari sama-sama kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat dari KRI Berkat yang dikasihi Tuhan. Juga rekan-rekan simpatisan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan kita masih dalam keadaan sehat, penuh sukacita, ya karena Tuhan Yesus sudah memelihara kehidupan kita selama ini. Amin saudara, karena Dia adalah Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dari kematian setelah Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan itulah yang kita rayakan pada hari Minggu yang lalu dalam peristiwa Paskah yang menjadi dasar dari iman kita kepada Tuhan Yesus, saudara. Ya, hal itu sangat penting. Kenapa? Karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-14 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Nah, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, berarti kita juga seharusnya percaya kepada Yesus yang hidup. Jika Yesus yang telah mati di atas kayu salib itu tidak bangkit dari kematiannya dan hidup kembali, maka saat ini kita masih hidup dalam dosa kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan yang berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, karena Yesus hidup, maka kita sudah dibebaskan dari dosa. Dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan yang terpenting, walaupun suatu hari nanti kita mati, maka kita akan dibangkitkan pada hari kedatangannya yang kedua kalinya. Karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Jadi saudara, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Nah, pertanyaan yang penting buat kita semua adalah, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus itu sungguh bangkit? Percayakah saudara bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang saudara tidak mudah untuk menjadi percaya jika kita tidak melihat secara langsung akan kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang hidup. Terlebih lagi bagi kita mungkin orang-orang yang dikategorikan sebagai orang tipe visual yang hanya percaya kalau sudah melihat secara langsung. Dan lebih tidak mudah lagi untuk percaya bagi orang-orang yang disebut tipikal kinestetik, yang harus menyentuh atau melakukan sebelum bisa menjadi percaya. Seperti Thomas misalnya. Nah, hanya orang-orang yang disebut tipe auditori yang mudah percaya hanya dengan mendengar. Kalau begitu saudara, tipikal yang mana? Ya, saudara bisa mengira-ngira sendiri, karena saya tidak akan membahasnya pada pagi hari ini. Hari ini saudara kita akan membahas dari kitab Injil Lukas pasal ke-24 ayat 13 sampai 35 dengan tema apakah Yesus hidup? Nah, sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kami percaya ini adalah hak istimewa yang kami boleh peroleh untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan sekarang waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan pesan-pesan pribadi yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami semua lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Oleh karena itu urapi kami semua, urapi yang mendengar supaya kami boleh mendapatkan satu pengertian akan firman Tuhan itu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar kiranya dari mulut, lidah, bibir hamba ini hanya
keluar perkataan-perkataan kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya. Saudara, mari kita sekarang buka firman Tuhan. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ke 35. Memang agak panjang ya saudara, tapi kita akan membacanya sebagian demi sebagian sambil kita mengerti dan merenungkan apa pesan firman Tuhan yang akan kita renungkan itu. Nah, sebelum membacanya, saya akan memberikan sedikit gambaran kepada kita semua bahwa kisah perjalanan ke Emmaus ini adalah satu kisah yang sangat populer, saudara. Bahkan para pelukis pada abad-abad zaman dahulu, pelukis-pelukis terkenal itu banyak yang melukiskan perjalanan ke Emmaus ini di atas kanvas mereka. Bahkan pelukis sekelas Rembrandt itu juga pernah melukiskan peristiwa perjamuan makan malam di Emmaus ini ya di dalam sebuah lukisan yang menjadi terkenal, ya sangat terkenal. Dan jika kita mau merenungkan bagian dari perikop firman Tuhan ini, maka kita akan banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan iman kita, khususnya iman kita kepada Tuhan Yesus yang hidup. Nah, saya berharap saudara setelah ibadah ini membaca perikop ini beberapa kali supaya saudara semakin mengerti dan memahami, dan mungkin saja ada pesan-pesan Tuhan secara pribadi yang mau disampaikan kepada saudara lewat firman ini. Ya, sekarang mari kita buka, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Bagian yang pertama kita akan baca lebih dahulu mulai dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penampakan Kristus kepada kedua murid yang sedang pergi menuju Emmaus itu telah disinggung sebelumnya di dalam Injil Markus pasal ke-16 ayat ke-12. Tetapi di sini di dalam perikop yang kita baca tadi, hal itu diceritakan dengan lebih jelas, ya, lebih mendetail. Nah, hal itu perjalanan ke Emmaus ini, saudara, terjadi di hari yang sama sewaktu Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Nah, salah satu dari murid itu bernama Kleopas. Ya, kita tahu di ayat 18, nanti saudara perhatikan. Kleopas ini disebut juga atau dipanggil dengan nama Alfeus, yang disebut-sebut oleh penulis kuno sebagai saudara lelaki Yusuf, ayah Yesus. Sedangkan seorang yang lainnya tidak diketahui dengan pasti siapa dia. Jadi kita sebut saja seorang teman lah. Ya. Nah, Kleopas dan temannya ini, saudara, sedang dalam perjalanan menuju kampung Emmaus yang berjarak 7 mil atau kira-kira 11 kilometer dari kota Yerusalem. Kalau pada akhir pekan biasa saya jalan kaki di sekitar rumah saya itu, untuk menempuh 3 sampai 3,5 kilometer membutuhkan waktu 30 sampai 40 menit. Jadi kalau 11 kilometer ya kira-kira 2 jam lah perjalanan kaki. Nah, itu jarak antara Yerusalem ke kampung Emmaus. Tidak diceritakan alasan Kleopas dan temannya itu pergi ke sana. Ya, mungkin saja mereka ke sana memang ada urusan, atau barangkali hendak mengunjungi saudaranya atau temannya. Tetapi dalam pemikiran saya, mereka ini dalam perjalanan kembali ke Galilea. Ya, mungkin karena kampungnya memang ada di Emmaus. Ya, itu sebabnya mereka dikatakan duduk makan bersama di sebuah rumah. Ya, mungkin itu rumahnya mereka. Nah,
mereka dalam keadaan situasi yang sedang sedih sebetulnya. Dikatakan di dalam ayat ke-19, nanti saudara perhatikan, mereka itu menunjukkan muka yang muram. Ya, itu di ayat 17, mohon maaf. Nah, karena guru mereka yang hebat dan punya kuasa itu, dikatakan di ayat 19, sudah mati disalibkan. Dan mereka juga sedang kecewa berat, karena sang guru yang hebat itu yang diharapkan menjadi raja yang tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Romawi pada masa itu, dikatakan di ayat 21, ternyata sudah mati selama 3 hari dan tidak terjadi apa-apa. Nah, kesedihan dan kekecewaan itulah yang rupanya pada akhirnya itu membuat Kleopas dan temannya itu tidak lagi bisa mengenali Tuhan Yesus yang datang mendekati mereka, menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-16 disebutkan, saya baca sekali lagi buat saudara. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, sesuatu itu adalah kekecewaan dan kesedihan yang sedang mereka alami. Sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia, mengenali Tuhan Yesus. Nah, mereka sedih karena kehilangan gurunya yang mereka kasihi tentunya. Dan mereka kecewa karena harapan mereka terhadap sang guru itu sudah sirna. Ya, harapan bahwa Yesus itu adalah menjadi Mesias buat bangsa Israel. Nah, dari kisah ini saudara, ada pesan pertama dari firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita pada hari ini. Janganlah kesedihan kita, baik karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi, atau kita sedih karena keadaan hidup kita yang belum juga membaik setelah 1 tahun masa pandemi kita lewati, menghalangi mata kita untuk menyadari bahwa Yesus itu hidup dan hadir mendekati kita. Dan janganlah kekecewaan kita karena semua harapan-harapan yang kita bangun sebelum masa pandemi hancur berantakan, hilang lenyap. Kekecewaan itu janganlah menghalangi mata hati kita untuk bisa merasakan kehadiran Yesus yang hidup, yang mengiringi perjalanan hidup kita sebenarnya. Nah, memang seringkali kesedihan dan kekecewaan itu banyak membutakan mata hati orang-orang yang percaya, sehingga mereka tidak lagi bisa mengenali kehadiran Yesus, tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. So, pertanyaan pertama buat saudara dan saya, apakah Yesus hidup? Jika saudara beriman bahwa Yesus itu sungguh hidup, maka percayalah bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita, selalu mengiringi perjalanan hidup kita. Apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia selalu ada beserta kita. Amin, saudara. Ya, seperti janji firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat ke-8 sampai yang ke-10, saya bacakan buat saudara. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, jadi saudara, kita harus mengimani bahwa Yesus sungguh hidup dan Yesus menyertai perjalanan hidup kita. Amin, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan di pembacaan bagian yang kedua, saudara. Sekarang di ayat yang ke-17 sampai yang ke-21 kita baca. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka,
Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, saudara perhatikan bahwa setelah Tuhan Yesus mendekati Kleopas dan temannya itu, serta berjalan beriringan dengan mereka, maka Tuhan Yesus bertanya dengan bahasa saya ya, apa sih yang kalian lagi omongin? Ya, memang ada peristiwa apa? Nah, dari hal itu saya mengerti bahwa Yesus sebenarnya sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi karena peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu menghebohkan seantero Yerusalem. Itu makanya mereka sangat heran kok ada orang yang nggak tahu berita itu ya. Nah, dari hal itu kita juga mengerti saudara bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tahu kan segalanya, tapi dia ingin mendengar ya curhatan dari Kleopas dan temannya. Tuhan Yesus ingin mendengar cerita apa sih ungkapan isi hati mereka yang memang dalam saat itu dalam keadaan sedih dan kecewa. Nah, untuk apa Tuhan Yesus ingin mereka curhat? Supaya Tuhan Yesus dapat mengajarkan kepada mereka tentang dirinya yang adalah Mesias yang sudah dibuktikan atau dinubuatkan para nabi seperti yang dikatakan di dalam ayat ke-27, supaya iman mereka itu bisa kembali menjadi kuat setelah terguncang karena sang guru yang mereka kasih itu mati disalibkan. Nah, ada pesan kedua dari firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua pagi hari ini, saudara. Bahwa meskipun Tuhan Yesus itu tahu apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam kehidupan kita, tetapi dia ingin kita curhat. Dia ingin mendengar ungkapan hati kita secara langsung. Ya. Dia ingin kita menceritakan peristiwa-peristiwa apa sih yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Apa sih yang sedang menimpa kita. Yang membuat kita mungkin bersedih, yang membuat kita mungkin kecewa, yang mungkin membuat kita patah semangat. Nah, oleh karena itu, saudara ingat, apapun masalah kita, ya Tuhan tahu. Tetapi dia ingin kita mengungkapkannya, ya curhat kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita itu dapat mengajarkan kepada kita, agar iman kita ini boleh menjadi semakin kuat lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kita perlu juga mengimani bahwa memang sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa kita di dalam diri kita ini hidup Roh Kudus yang terus akan mengajarkan kepada kita segala sesuatunya dan mengingatkan kita akan semua yang Tuhan Yesus katakan. Ya, firman Tuhan yang kita dengar, ya, kita akan diajarkan oleh Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat ke-26 itu mengatakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, itu janji firman Tuhan, saudara. Jadi Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan kepada kita karena Roh Kudus hidup di dalam diri kita. Amin, saudara. Nah, pertanyaan yang kedua kali ingin saya tanyakan kepada kita semua, apakah Yesus hidup? Jika saudara beriman bahwa Yesus hidup, maka jadikanlah dia sebagai teman curhatmu. Karena cuma dia yang sanggup mengajarkan kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita, terutama kekuatan iman kita, lewat setiap peristiwa yang kita alami di dalam perjalanan hidup kita. Ya, sehingga kita semakin dibuat kuat imannya. Jangan kita curhat kepada si TikTok, saudara. Jangan kita curhatnya sama si Facebook, Instagram, Snapchat, like, atau apapun media sosial manapun. Karena apa? Karena mereka tidak bisa pegang rahasia, ya kan diketahui semua, ya diketahui seluruh dunia bahkan. Mereka tidak bisa mengajarkan apa-apa kepada kita.
Bahkan mereka juga bisa menghancurkan kehidupan kita kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana. Maka curhatlah kepada Tuhan Yesus. Maka berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ungkapkan semua persoalan dan peristiwa hidupmu, sehingga Tuhan Yesus yang hidup dengan sabar, dia akan mendengarkan curhat hati kita. Seperti Tuhan Yesus juga begitu sabar mendengarkan Kleopas dan temannya itu menceritakan segala sesuatu yang terjadi, yang mencurahkan isi hati mereka, mengungkapkan kesedihan dan kekecewaan mereka di sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus. Jadi kita perlu meyakini, mengimani bahwa Tuhan Yesus mau mendengar curhatan hati kita di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Amin, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan bagian yang ketiga, saudara. Ya, sekarang dari ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Oke. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, dari ayat tersebut kita mengerti, saudara, bahwa Kleopas dan temannya itu sudah mendengar sebenarnya berita dari beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus pagi-pagi buta dan berjumpa dengan malaikat yang memberitakan, menyampaikan, mengatakan bahwa Yesus hidup. Sayangnya mereka tidak percaya. Apalagi setelah tahu nih bahwa teman-teman yang lain, murid-murid Yesus yang lain itu juga pergi ke kubur itu dan mendapati kubur itu kosong, tetapi tidak melihat Yesus yang hidup kembali. Nah, mungkin di dalam pikiran mereka tuh mengharapkan, saudara, bahwa kalau Tuhan Yesus itu bangkit, hidup kembali, maka dia akan tampil seperti seorang yang superhero, yang gagah perkasa. Kemudian dia menumpas habis semua musuh-musuhnya, terutama imam-imam kepala yang menyerahkan dia untuk disalibkan. Mungkin juga Tuhan Yesus akan menumpas habis semua tentara Roma yang menyiksa dia pada waktu itu. Nah, mungkin juga Tuhan Yesus diharapkan memberikan hukuman orang-orang yang menghina dirinya dan yang ikut berteriak untuk salibkan dia, salibkan dia. Mungkin seperti itu yang ada di bayangan murid-murid setelah tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan hidup kembali. Sehingga para muridnya kemudian setelah Tuhan Yesus menumpah habis musuh-musuhnya, mereka bisa bersorak-sorak penuh kemenangan. Ya, mungkin itu yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Nah, sayangnya harapan seperti itu tidak terjadi. Dari hal ini kita mengerti, saudara, bahwa iman mereka kepada Tuhan Yesus itu dibangun dengan melihat dia melakukan mujizat-mujizat yang mengherankan. Sehingga dia dikatakan pada ayat 19, Yesus itu berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa Israel. Dan ketika mereka tidak lagi melihat mujizat itu terjadi, mereka tidak melihat Tuhan Yesus yang superhero seperti yang mereka bayangkan, maka mereka kehilangan iman. Ya, itu terbukti karena Kleopas kemudian menyebut Yesus hanya sebagai seorang nabi. Padahal sebelumnya di ayat-ayat yang lain dikatakan Yesus itu sudah disebut sebagai Mesias. Mereka mengeluh-elukan dia sebagai seorang raja, sebagai seorang Mesias. Ya, tetapi itu tidak terjadi, saudara. Nah, salahkah mereka menjadi percaya kepada Yesus hanya karena melihat mujizat-mujizat yang dikerjakannya? Tidak salah sebenarnya, saudara. Ya, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia mengadakan mujizat untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Mesias dan supaya banyak orang itu percaya kepadanya. Ya, di dalam Yohanes 4 ayat 48 ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, dia berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus membuat mujizat supaya banyak orang percaya. Jadi kita membangun
iman percaya kita atas mujizat yang terjadi itu tidak ada salahnya, saudara. Nah, mungkin ada di antara saudara yang memang mengalami mujizat secara pribadi dalam kehidupan saudara, sehingga akhirnya dengan kejadian itu saudara bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tidak ada masalah, saudara. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kita harus berusaha untuk membangun iman kita itu dengan pengenalan akan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita itu dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ya, ketekunan, kesalehan, dan kasih kepada saudara-saudara serta kasih kepada semua orang. Sehingga dengan demikian kita menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Ya, inilah janji firman Tuhan bagi kita semua. Makanya kita jangan berhenti beriman hanya karena melihat mujizat, tetapi kita harus beriman dengan dasar pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Nah, jadi pertanyaan yang kedua kali buat saudara dan kita semua, apakah Yesus itu hidup? Jika kita sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus hidup, maka kita harus punya satu gairah, satu semangat untuk berusaha mengenal Dia secara pribadi. Bergaul intim dengan Tuhan Yesus dengan membaca dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita dengan urusan-urusan duniawi, jangan lupa untuk meluangkan waktu kita membaca firman Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, supaya kita imannya semakin kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang di bacaan kita bagian yang ketiga. Sekarang dari ayat 25 sampai yang ke-27 ya, saudara. Ayat 25 bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi rupanya saudara, Kleopas dan temannya itu terguncang imannya karena kematian Tuhan Yesus. Dan mereka tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Karena mereka tidak percaya akan nubuatan yang sudah dituliskan tentang Dia, tentang Mesias di dalam kitab Musa dan kitab para nabi-nabi. Dan yang lebih celakanya lagi, ya, mereka itu juga lupa. Mereka tidak ingat bahwa Yesus sendiri pernah mengajar mereka, memberitahu kepada para murid-muridnya berkali-kali bahkan tentang penderitaan yang akan Dia alaminya, kematiannya, sampai kebangkitannya pada hari yang ketiga kepada murid-muridnya itu. Mereka lupa akan firman Tuhan. Itulah yang membuat iman mereka jadi terguncang, saudara. Nah, pesan yang keempat dari firman Tuhan pagi hari ini, kita harus percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Amin, saudara. Dan kita perlu selalu membaca serta mengingat firman Tuhan itu, agar kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan mengingat akan firman Tuhan, maka kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, supaya iman kita jangan tergoncang. Sebagaimana yang dinubuatkan oleh firman Tuhan, maka akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, terutama ketika masa-masa akhir zaman sudah mulai semakin mendekat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahu tanda-tanda akhir zaman itu, dan terutama peringatannya akan adanya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan. Ya, banyak serigala berbulu domba yang muncul di hari-hari akhir zaman. Akan ada bencana-bencana alam yang terjadi, dan juga akan ada masa-masa yang sukar, di mana manusia juga akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
Itu sebagian dari tanda-tanda akhir zaman. Dan kita harus mengingat itu, saudara, dan mempersiapkan diri kita supaya ketika semuanya itu tergenapi, maka iman kita semakin kuat dan tidak tergoncangkan. Dan seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal ke-24 ayat 9 sampai yang ke-10, ini menjadi peringatan buat kita semua, dan tentu kita harus berjaga-jaga supaya jangan iman kita tergoncang. Ya, ini tanda-tanda yang akan terjadi atau peristiwa yang akan terjadi ketika akhir zaman. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 9 sampai ke-10 yang menjadi bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu, yaitu pada akhir zaman, maksudnya saudara, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi ini peringatan buat kita semua, saudara, ya, supaya kita ingat-ingat firman Tuhan itu, supaya ketika nanti semuanya terjadi digenapi, iman kita semakin kuat, tidak seperti Kleopas dan teman-temannya para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sehingga kita jangan sampai dikatakan sebagai orang yang bodoh, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Kleopas dan temannya itu di ayat ke-25. Kenapa? Karena lamban mengerti tanda-tanda akhir zaman. Ya, sehingga iman kita menjadi terguncang, dan kita bahkan bisa menjadi murtad karena mengalami penderitaan. So, kita ingat akan firman Tuhan itu. Amin ya, saudara. Nah, janji firman Tuhan hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Ya, firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita terus berteguh lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Ya. Nah, pertanyaan yang keempat kalinya untuk kita semua, saudara. Apakah Yesus hidup? Jika kita beriman bahwa Yesus hidup, maka kenalilah Dia dan kuasa kebangkitannya, di mana kita akan dimampukan untuk menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya kita ini pada akhirnya juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati, sebagaimana janji firman Tuhan kepada kita. Amin, saudara. Ya, sekarang mari kita baca bagian terakhir, bagian yang kelima, di ayat ke-28 sampai ke-35. Dari Lukas pasal yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti.
Nah, secara singkatnya saudara, setelah perjamuan malam yang dilakukan Yesus, maka terbukalah mata mereka, Kleopas dan temannya itu. Dan mereka mengenali Tuhan Yesus. Dan juga mereka baru tersadar bahwa hati mereka itu begitu berkobar-kobar ya ketika Tuhan Yesus berbicara menerangkan kitab suci di sepanjang perjalanan sampai ke Emmaus itu. Nah, pesan penting yang kelima dari firman Tuhan hari ini saudara. Semakin kita mengerti akan firman Tuhan, maka sebenarnya hati kita itu harusnya semakin berkobar-kobar. Memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Bukankah itu yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya itu? Ya, pada malam itu juga mereka segera kembali ke Yerusalem, 2 jam lagi perjalanan kaki. Mereka menjumpai teman-teman mereka dan menceritakan perjumpaan mereka secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, bukankah demikian juga seharusnya dengan kita? Semakin lama kita menjadi murid Kristus, semakin lama kita mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, seharusnya kita hatinya semakin berkobar-kobar untuk memberitakan perjumpaan kita secara pribadi dengan Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukankah itu yang harusnya terjadi di dalam diri kita? Nah, oleh karena itu, saudara, ada satu pernyataan sekaligus pertanyaan yang mungkin boleh kita renungkan setelah selesai ibadah ini. Jika hari ini hati kita tidak berkobar-kobar untuk menceritakan tentang Yesus yang hidup, mungkin saudara belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Maka berdoalah, ya, undang Yesus secara pribadi. Buka hatimu dan izinkan Yesus untuk masuk dan hidup di dalam dirimu. Jika hari ini hati kita tidak berkobar-kobar untuk melayani Yesus yang sudah mati disalibkan demi menebus dosa-dosa kita, dan kemudian dia bangkit dan hidup kembali untuk selamanya, mungkin saudara belum sungguh-sungguh menyerahkan dirimu supaya Yesus yang hidup di dalam dirimu. Maka berdoalah, serahkan hatimu, serahkan kehidupanmu, sehingga engkau hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalammu. Dan bukankah itu perintah firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, dengarkan firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Jadi itu perintah Tuhan Yesus kepada kita, saudara. Untuk kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Pertanyaan yang kelima kalinya bagi kita semua. Apakah Yesus hidup, saudara? Dan pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada Widi putri saya, juga kepada Jana putrinya Penatua Jun. Mereka menjawab dengan tegas, ya, Yesus hidup. Lalu saya bertanya lagi kepada mereka masing-masing, kenapa kamu tahu dan percaya bahwa Yesus hidup? Jana mengatakan, karena guru-guru Abah kan udah mengajarkan kita. Sementara Winnie menjawabnya, ya kan sudah ada tertulis di Alkitab. Lalu saya bertanya lagi selanjutnya, di mana Yesus hidup sekarang ini? Dengan tegas Jana menjawab, di surga dong. Ya, dan juga tentu di dalam hati kita. Winnie juga menjawab yang sama. Dan terakhir saya bertanya kepada mereka, saudara,
Lalu apa tanda-tanda kalau Yesus hidup di dalam dirimu, di dalam hatimu? Berdoa dan rajin baca Alkitab, itu kata Jana. Sementara Winnie menjawab, ya kita harus berbuat baik. Ya. Jawaban yang sederhana dari anak-anak Abba karena sudah diajarkan oleh guru-guru Abba, Gary Berkat yang luar biasa, dibimbing oleh Bapak Wakil Gembala Pendeta Horasiaan. Tidakkah jawaban mereka yang polos itu mengusik hati kita? Kalau kita ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, apakah kita bisa menjawab dengan tegas seperti mereka? Atau kita masih ada keraguan? Untuk terakhir kalinya, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah Yesus hidup? Jika kita sungguh-sungguh beriman bahwa Yesus hidup, maka hari ini firman Tuhan sudah menyampaikan pesan kepada kita semua, bahwa kita harus percaya bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita karena Yesus hidup. Dia mengiringi perjalanan hidup kita dan selalu menyertai kita. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus hidup. Kalau kita mengimani itu, maka kita harus menjadikan Dia sebagai teman curhat kita, mengungkapkan isi hati kita dengan berdoa, senantiasa berdoa. Jika kita sungguh percaya bahwa Yesus hidup, yang ketiga, kita perlu berusaha terus-menerus untuk mengenal Dia secara pribadi dengan membaca firman-Nya. Yang keempat, saudara, jika kita beriman bahwa Yesus hidup, maka kenalilah Dia dan kuasa kebangkitannya, sehingga kita dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan terakhir yang kelima, jika kita beriman bahwa Yesus hidup, maka hiduplah di dalam Yesus dan izinkan Yesus hidup di dalammu, sehingga kita dimampukan untuk berbuat kebaikan-kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga banyak orang melihat Kristus hidup di dalam diri kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara lewat firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau kenan untuk memeteraikan firman-Mu itu, supaya kami boleh terus ingat akan firman Tuhan itu, sehingga kami juga boleh semakin hari semakin dikuatkan iman percaya kami, bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami di sepanjang perjalanan hidup kami, bahwa kami harus terus-menerus berusaha mengungkapkan isi hati kami dengan berdoa senantiasa kepada Engkau, membangun komunikasi yang intim dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh semakin hari semakin mengenal akan Engkau, yang terus senantiasa mengajarkan kepada kami akan kebenaran-kebenaran, sehingga kami boleh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus, dan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan itulah kami boleh menyatakan bahwa Engkau Tuhan Yesus hidup di dalam diri kami dan kami hidup di dalam diri-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan kiranya Engkau sekali lagi memeteraikan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, ataupun pemeliharaan rumah Bapa. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan membaca nats firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan ada formulir janji iman yang dibagikan kepada jemaat dan bagi para simpatisan juga yang terbeban mungkin untuk ikut mendukung pengumpulan dana yang dibutuhkan oleh Gereja Rasul Indonesia Jemaat Berkat di dalam mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Maka kalau saudara belum memiliki formulirnya, silakan bisa menghubungi hotline untuk dikirimkan kepada saudara. Bagi yang sudah memperolehnya, silakan saudara mengisi, kemudian mengembalikan formulirnya. Atau juga mungkin ada di antara saudara yang terbeban untuk ikut ambil bagian di dalam penggalangan dana guna menutupi kewajiban dana yang begitu besar
yang harus ditutupi oleh Gereja Rasul Indonesia Berkat. Nah, silakan saudara menghubungi hotline juga untuk mungkin diatur pertemuan dengan para majelis atau bagaimana teknis untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan gereja kami. Ya, dipersilakan menghubungi hotline. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat, mari kita bersatu hati, kita mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami boleh mendapatkan makanan rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih juga karena kami boleh ikut ambil bagian di dalam mendukung pelayanan gereja Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga ekonomi bangsa kami belum bisa berjalan dengan baik. Tapi kami percaya Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami sehingga dalam waktu yang tidak akan lama lagi bangsa kami akan terbebas dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden beserta jajaran pemerintahan sampai ke desa-desa, biar kiranya Tuhan juga berkati mereka, berikan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan supaya mereka boleh merancangkan dan melakukan yang terbaik untuk kemakmuran, kemajuan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau juga berkati program vaksinasi yang terus dilaksanakan, dan kiranya juga Tuhan yang terus menolong supaya bangsa kami terutama boleh terus melakukan protokol kesehatan sehingga virus corona ini boleh secepatnya berlalu dari negara kami ini ya Bapak. Dan negara kami boleh dipulihkan, ekonomi boleh dipulihkan sehingga rakyat Indonesia ini boleh kembali hidup damai, sejahtera, dan penuh kemajuan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, berkati studinya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakannya, dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati keluarganya, anak-anaknya beserta istrinya, berikan mereka perlindungan Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, dan berikan mereka damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Berkati juga untuk Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga memberkati dia beserta keluarganya, anak-anaknya, juga istrinya. Berkati mereka Tuhan, cukupkan apa yang mereka perlukan dan berikan damai sejahtera kepada mereka semua. Berkati juga untuk setiap majelis dan pengurus gereja GRI Berkat ini ya Bapa. Berkati kehidupan mereka pribadi, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, dan biarlah kiranya roh mereka terus boleh menyala-nyala, semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan lewat gereja Rasul Indonesia Berkat. Berkati juga jemaat-jemaat yang hadir pada ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang mengetahui setiap persoalan hidup mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, dan kami percaya Engkau yang akan terus memelihara mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan, dan Tuhan juga yang menguatkan iman mereka semakin hari semakin bertumbuh menjadi kuat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau juga melawat mereka yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuhnya. Tuhan berikan mereka kekuatan, dan jika Tuhan berkenan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan, berikan mereka kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat-jemaat yang tidak hadir atau tidak berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Engkau tetap melindungi mereka, memberikan damai sejahtera Tuhan kepada mereka, dan menggerakkan hati mereka untuk punya kerinduan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan lebih khusus lagi untuk kegiatan-kegiatan penggalangan dana yang sedang digerakkan untuk menutupi kewajiban-kewajiban dari gereja kami ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang menolong pada waktunya segala yang diperlukan oleh gereja Tuhan,
terpenuhi, tercukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa kami yang kami naikkan. Dan Tuhan, kami percaya Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami semua dengan kesehatan, dengan kebahagiaan, dan penuh damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, dan kami mau akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hatimu, terima dan aminkan berkat yang datang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.